lebih baik kalah terhormat daripada menang jadi pecundang. Mendingan Abi pulang, Abi pertanggungjawabkan omongan dia, Abi jalanin. Ya kenapa Abi harus di penjara? Ya Abi yang nantang sendiri. Semua disebut-sebut pemerintah itu. Iya, sampai menteri juga di. Salah siapa? Memang Yesus mengajarkan penginjilan kayak gitu. Aku tanya, kalian nih menyesatkan Abi, suruh ngomong gini, gitu. Yang rempong tuh gua, bukan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, jumpa kembali di Al Ayyubi Channel. Edisi kali ini masih terkait prahara BH bolong ya teman-teman. Pokoknya dibahas sampai berjilid-jilid, sebagaimana Saifuddin Ibrahim mencaci maki keimanan saya hampir setiap hari, hampir setiap malam. Keimanan saya dicaci maki oleh Gembeludin Birahim ini teman-teman, yang kata netizen yang komentar kemarin, katanya wajah Saifuddin sudah mirip Saibaba katanya. Saya nggak tahu ya mirip apa bukan, teman-teman lah yang bisa menilai teman-teman ya. Di video ini masih lanjutan ya. Pokoknya sampai berjilid-jilid saya bahas nih Gembeludin Birahim teman-teman. Ya, bukan hujatannya ya. Kalau hujatannya aduh, nggak usah lah ditampilin ya. Bikin saya sakit hati. Tapi yang koplak-koplak saja saya tampilin. Nih ada masih terkait dengan videonya Sarah Ayu. Di video ini teman-teman, Sarah Ayu mengatakan bahwa Sarah Ayu ini tahu siapa-siapa saja orang yang menyumbang Saifuddin Ibrahim. Artinya ya donatur Saifuddin Ibrahim. Sarah Ayu itu tahu, dan saya yakin Sarah Ayu pasti tahu siapa saja yang menjadi donatur daripada Saifuddin Ibrahim ini teman-teman. Dan Sarah Ayu juga mengatakan lebih baik kalah terhormat daripada merasa menang tapi menjadi pecundang katanya. Ya, seperti apa videonya teman-teman, kita simak. Gitu ya. Lanjut dulu ya. Apalagi yang mau ditanya nih? Ini. Aku udah jawab tuh tentang Bareskrim, ya enggak? Ya, Bareskrim. Udah aku jawab, apakah aku kerjasama? Masalah kerjasama, justru aku ini menyelamatkan kalian, tau nggak? Pertanyaannya, penyidik itu tau nggak? Siapa yang nyumbang Abi? Ya. Pasti itu ya. Emang gua kagak tahu yang nyumbang tuh siapa? Kalian udah ditelepon Bareskrim, tapi tutup semua itu. Berarti datanya masuk dong. Makanya itulah untung Tuhan tuh menempatkan aku dikasih pada yang luar biasa kan. Menyelamatkan semua orang. Sebut saja Bu nih ya. Kira-kira kalau teman-teman setuju nggak seandainya Sarah Ayu nih sebut satu persatu siapa saja yang menyumbang Saifuddin Ibrahim? Ya pasti setuju lah ya teman-teman. Tapi itu juga ini ya, juga nggak etis ya. Terkecuali Saifuddin Ibrahim ini sudah dipenjara. Kalau Saifuddin Ibrahim sudah dipenjara, ya mau nggak mau Saifuddin Ibrahim ya harus bernyanyi di penjara. Ini dari Galon ya, Galon Sam. Hah? Galon Sam kayaknya mau bertanya juga. Adakah Bu Sarah sudah cerai dengan Abi? Apakah kan udah gua bilang gua nggak cerai sama Abi. Cuma posisi sekarang ini ku di Indonesia, Abi di Amerika. Kenapa aku nggak mau tinggal di Amerika? Semua ku ada alasan. Sekarang yang tahu Abi itu ku. Kok kalian yang tahu lebih baik tinggal di sana? Aku tahu yang kemampuan itu kan ya, kita kalau tinggal di sesuatu tuh kita tahu dong mengukur kekuatan kita sendiri. Iya. Ya enggak? Nih, aku kasih salah satu contohnya kenapa aku berpikir Abi itu nggak cocok tinggal di Amerika. Kenapa Bang?
Abang tahu nggak? Abi itu kan nyetir mobil sembarangan tuh. Di Amerika mana bisa? Iya. Yang ada kena tiket. Oh. Abi tuh nyetir mobil itu sembarangan. Ya maksudnya oleng mungkin ya. Ya pasti oleng lah kan. Otak orang ini kan sudah kebalik teman-teman. Pasti kebalik ya. Otaknya pasti kebalik. Kenapa saya bilang otaknya kebalik? Karena hampir setiap hari, hampir setiap malam keimanan putra-putranya ya, Muhammad Fikri, Saddam Hussein dan juga Muammar Gaddafi dicaci maki. Nabinya juga dicaci maki, kitab sucinya juga dicaci maki, Tuhannya yakni Allah Subhanahu wa taala juga dicaci maki oleh orang ini. Kan kebalik ya. Oleng ya, nyetir mobil ya juga pastinya oleng teman-teman. Ternyata Sarah Ayu belum bercerai ya teman-teman. Dan memang kata Saifuddin Ibrahim dan kata Sarah Ayu, di Kristen itu kan gak boleh bercerai ya. Saifuddin Ibrahim merasa dirinya dihianati, terus Sarah Ayu merasa Saifuddin Ibrahim ini cuma bisa kowar-kowar, tidak berani bertanggung jawab gitu kan. Ya pada akhirnya terpisah. Yang satunya di Indonesia, yang satunya lagi di Mamarika jadi pemulung. Terus solusinya apa? Kalau di Kristen nggak bisa cerai, nggak boleh bercerai, solusinya apa nih? Nih, yang perempuan sudah menggugat cerai, kata suaminya nggak boleh cerai katanya. Terus solusinya apa? Kasih solusi dong. Ya kita lanjut ya. Ya berarti udah ada denda ya. Salah satunya. Kedua, Abi tuh nggak bisa ngurus anak. Yang ada kupikir Abi ini nggak dipenjara karena penistaan anak, ini kena penjara gara-gara anak. Kan diaturlah strategi bahwa aku kerja, Abi ngurus anak. Abi ngurus satu Golda jadi nggak kuat, apalagi 3 anak. Yang ada di Amerika itu, tahu nggak pemirsa? Mukul gini aja itu nggak boleh ke anak. Iya, langsung di penjara, iya. Ini yang tahu cocoknya di mana tempat. Jadi kalian jangan sotoy bilang lebih baik tinggal di Amerika. Justru Abi lebih baik kalah terhormat daripada menang jadi pecundang. Wih, mantap nih ya kata-kata Sarah Ayu ya. Lebih baik kalah terhormat daripada menang. Ya mungkin maksudnya merasa menang. Saifuddin Ibrahim kan merasa menang toh. Saifuddin Ibrahim merasa menang. Makanya minta agar supaya 300 ayat dalam Al-Quran dihapus katanya. Hapus gondolmu peang. Lebih baik kalah terhormat daripada merasa menang tapi jadi pecundang. Saifuddin Ibrahim ini rupanya gak becus teman-teman ya. Gak becus urus anak-anaknya. Jangankan 3 anak, ngurus 1 anak saja yang disebut Golda oleh Sarah Ayu, gak becus orang ini. Karena memang tampang-tampang seperti ini memang sumber masalah. Ya kita lanjut dikit lagi ya. Mendingan Abi pulang, Abi pertanggungjawabkan omongan dia, Abi jalanin. Yang kenapa Abi harus di penjara? Ya Abi yang nantang sendiri. Kenapa Abi harus di penjara? Ya Abi yang nantang sendiri. Abi yang blow on. Sudah tahu ada undang-undang penistaan agama, lah kok malah mencaci maki agama orang lain. Sudah jelas-jelas sudah tahu konsekuensinya bahwa menista agama orang lain itu bisa dipenjara. Lah kok malah meminta agar supaya 300 ayat dalam Al-Quran. Itu kan sinting namanya, alias otaknya kebalik. Udin dengerin tuh istri kamu yang masih waras, Din, ya. Semua disebut-sebut pemerintah ini. Iya, sampai menteri juga di. Salah siapa? Memang Yesus ngajarkan penginjilan kayak gitu. Kutanya, kalian nih menyesatkan Abi, baru ngomong gini gitu. Yang rempong tuh gua, bukan kalian. Mak jelek nih ya. Memangnya Yesus ngajarin mencaci maki keimanan orang lain?
melecehkan keimanan orang lain. Dengerin tuh Din, dengerin ya, istrimu masih waras. Ya beda dengan kamu yang sudah kebalik. Lebih baik jadi lebih baik kalah terhormat daripada merasa menang tapi menjadi pecundang. Abi itu nggak becus, urus satu anak saja nggak becus. Ini kesaksian istrinya ya, yang tentunya teman-teman, apa yang menimpa daripada Saifuddin Ibrahim saat ini itu tidak terlepas dari kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Saifuddin Ibrahim sudah merasakan akibatnya di dunia ini, merasakan balasannya di dunia ini, terlebih lagi nanti kelak di akhirat ya. Di dunia saja sudah belangsak orang ini teman-teman, minta agar supaya 300 ayat dalam Al-Quran dihapus, boro-boro 1 ayat terhapus. Malahan Saifuddin Ibrahim nih yang terhapus dari Indonesia, nggak berani pulang. Terus Saifuddin Ibrahim meminta 300 ayat dihapus katanya, malah hartanya dikuras katanya sih seperti itu, rumahnya dijual katanya, dan lain sebagainya. Apapun masalah yang dialami oleh Saifuddin Ibrahim ini, itu semuanya adalah balasan daripada ulahnya sendiri ya, yang hampir setiap hari, hampir setiap malam mencaci maki Islam. Rasain lo Din. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya teman-teman, yang tentunya masih terkait dengan prahara BH bolong ya. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma konten hiburan ya.